Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat learning. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Pada hari ini kita akan membahas tentang subjek hukum, objek hukum, dan hak kebendaan. Diharapkan di sini mahasiswa nanti akan memahami apa yang dimaksud dengan subjek hukum, tata hukum di Indonesia, lalu objek hukum, hak kebendaan, dan perbuatan hukum. Subjek hukum. Menurut Hayainur, bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Dirjo Sisworo, SH, mengemukakan bahwa subjek hukum atau subjek van Egret yaitu orang yang mempunyai hak manusia pribadi atau badan hukum yang berhak atau yang melakukan perbuatan hukum. Seiring berkembangnya dunia hukum, subjek hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang atau manusia. Setiap manusia di Indonesia tanpa terkecuali selama hidupnya adalah orang atau subjek hukum. Sejak dilahirkan manusia memperoleh hak dan kewajiban, dan apabila meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya akan beralih pada ahli warisnya. Yang kedua adalah badan hukum, yang merupakan organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Badan hukum bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hanya saja bedanya, badan hukum tidak dapat kawin, tidak dapat mempunyai anak, dan badan hukum tidak dapat mempunyai kekuasaan marital. Badan hukum tidak dapat dipenjara kecuali dijatuhi hukuman denda. Bentuk badan hukum. Badan hukum dalam lingkungan hukum publik yaitu badan-badan yang pendiriannya dan tatanannya ditentukan oleh hukum publik. Badan hukum ini merupakan hasil pembentukan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah, atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu. Misalnya negara, provinsi, kabupaten, Bank Indonesia, atau desa, dan lain-lain. Nah, badan hukum dalam lingkungan hukum privat yaitu badan-badan yang pendirian dan tatanannya ditentukan oleh hukum privat. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pendiri orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain yang termasuk dalam hukum privat, misalnya koperasi dan wakaf. Tata hukum Indonesia. Menurut hukum Eropa antara lain adalah negara, PT, perseroan terbatas, dan perhimpunan-perhimpunan berdasarkan Statblad 1870 nomor 64. Dan menurut hukum Eropa yang tertulis antara lain perhimpunan-perhimpunan berdasarkan Statblad tahun 1939 nomor 570, Junto 1939 nomor 717, dan Statblad 1958 nomor 139. Nah, menurut hukum adat antara lain adalah wakaf dan yayasan. Teori badan hukum. Di sini adanya macam-macam teori. Yang pertama di sini adalah teori anggapan fiksi dari von Savigny, ya. C.W. Osmumer dari Howe. Lalu ada teori kekayaan tujuan oleh Abrins dan Sikana. Lalu ada teori organ dari Otto van Giers. Lalu ada teori milik kolektif atau teori kekayaan bersama. Ada juga teori anggapan fiksi dan teori Eggers. Lalu apa yang dimaksud dengan objek hukum? Objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek hukum dari suatu hubungan hukum adalah hak. Oleh karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam objek hukum, benda dibedakan menjadi benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, buku, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah benda yang tak berwujud, yaitu segala macam hak, misalnya hak cipta dan merek.
Dan benda terwujud maupun tak berwujud. Benda ini tidak bergerak atau benda tetap, yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan segala sesuatu yang ditanam ataupun yang dibangun di atasnya. Dan untuk benda yang bergerak atau benda tidak tetap, yaitu benda yang tidak bergerak atau benda tetap, yaitu benda yang tak dapat dipindahkan, seperti tanah, mencakup pohon, gedung, dan mesin-mesin. Jadi, bahwa objek hukum itu membagi benda menjadi benda yang berwujud dan tidak berwujud, serta benda yang terwujud maupun yang tak berwujud. Yang berwujud dan tak berwujud ini tadi adalah merupakan benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Dan di sini adalah hak kebendaan. Yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan harus dihormati oleh setiap orang. Nah, perbedaan antara hak kebendaan yang diatur dalam buku 2, buku BW1 dengan hak perorangan, dan yang diatur dalam buku 3, BW1 adalah sebagai berikut. Ya, bahwa hak kebendaan ini bersifat mutlak atau absolut karena berlaku terhadap siapa saja dan orang lain harus menghormati hak tersebut. Sedangkan hak perorangan berlaku secara nisbi atau relatif karena hanya melibatkan orang ataupun pihak tertentu saja, yakni yang ada dalam suatu perjanjian. Nah, hak kebendaan terbatas pada apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh mengarang, menciptakan sendiri hak yang lainnya. Sedangkan dalam hak perorangan, lingkungannya amat luas, apa saja dapat dijadikan objek perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Dan hak kebendaan berlangsung lama, bisa jadi selama seseorang masih hidup, atau bahkan bisa berlanjut setelah diwariskan kepada ahli warisnya. Sedangkan hukum perorangan berlangsung relatif lebih singkat, yakni sebatas pelaksanaan perjanjian telah selesai dilakukan. Nah, hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan yang pertama adalah bezit, adalah suatu keadaan di mana seseorang menguasai suatu benda, baik sendiri maupun perantara orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri. Orang yang menguasai benda itu disebut beziter. Nah, unsur bezit ini terdiri dari di mana seseorang menguasai suatu benda atau korpus, ya berdasarkan unsur kemauan bahwa orang yang menguasai benda tersebut merasa ingin untuk memiliki atau animus. Dan fungsi bezit ini, yang pertama adalah fungsi posisional bezit, adanya perlindungan hukum tanpa memandang siapa sebenarnya pemilik benda itu. Dan fungsi zakerelis yang merupakan beberapa waktu berjalan tanpa adanya protes. Nah, bezit ini berubah menjadi agendom, yaitu dengan cara melalui lembaga berzering. Nah, cara memperoleh bezit yaitu bisa dengan bantuan orang lain, dengan jalan tradisio, yaitu penyerahan bendanya dari beziter yang lama kepada beziter yang baru, dan tanpa bantuan orang lain, atau dengan occupatio, pengambilan bendanya. Nah, pengambilan bendanya ini bisa terhadap benda yang tidak ada pemiliknya, atau res nullis. Nah, hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan, yang kedua adalah hak milik, tadi bezit. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain. Ciri-ciri hak milik. Yang pertama merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain. Yang kedua, kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, mengandung inti atau benih dari hak kebendaan yang lain. Dan yang keempat, bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Cara memperoleh hak milik. Yang pertama dengan pembentukan benda, yaitu dengan cara membentuk atau menjadikan benda yang sudah ada menjadi benda baru. Yang kedua dengan penarikan buahnya, yaitu dengan menjadikan bezited together, suatu benda-benda dapat menjadi pemiliknya agender dari buah ataupun hasil benda yang dibezitnya. Yang ketiga, berdasarkan persatuan atau percampuran benda
yaitu memperoleh hak milik karena bercampurnya beberapa macam benda kepunyaan orang lain. Dan yang keempat, pencabutan hak, namun untuk ini harus berdasarkan undang-undang dan harus untuk kepentingan umum serta dengan ganti kerugian yang layak bagi pemiliknya. Perampasan yang kelima, hal ini disebutkan dalam pasal 10 KUHP sebagai hukuman tambahan. Dan pembubaran suatu badan hukum yang mana anggota badan hukum yang masih ada memperoleh bagian dari badan hukum itu sendiri. Hapusnya hak milik bisa terjadi karena yang pertama, orang lain memperoleh hak milik itu dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti di atas tadi, rampasan dan lain-lain. Lalu yang kedua, karena pemilik melepaskan benda yang dimilikinya. Yang ketiga, karena musnahnya benda yang dimilikinya. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, tadi sudah ada basic, ada hak milik. Yang ketiga adalah hak memungut hasil. Nah, hak memungut hasil adalah hak untuk menarik atau memungut hasil dari benda orang lain seolah-olah benda itu miliknya sendiri dengan berkewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula. Hapusnya hak memungut hasil. Yang pertama karena meninggalnya pemegang hak tersebut. Yang kedua karena habisnya waktu. Yang ketiga karena pemegang hak berubah menjadi pemilik hak. Yang keempat karena pemegang hak melepaskan hak memungut hasil itu. Dan karena musnahnya bendanya. Yang terakhir adalah karena terjaring di mana pemegang hak tidak mempergunakannya selama 30 tahun. Dan misalnya tanah yang tidak diolah dan tidak ada yang memelihara selama 30 tahun. Itu bisa hapus haknya, hak memungut hasilnya. Yang keempat adalah tadi hak basic, hak milik, hak memungut hasil. Dan yang keempat adalah hak pakai dan hak mendiami. Hak pakai dan mendiami ini diatur pada buku 2 ya, detail 11 dari pasal 818 sampai dengan pasal 829. Hak pakai sebenarnya sama dengan hak mendiami. Hanya apabila hak ini mengenai rumah kediaman dinamakan hak mendiami. Menurut pasal 821 hak pakai hanya diperuntukkan buat diri si pemakai dan anggota keluarganya saja. Kemudian tidak diperbolehkan untuk disewakan atau diserahkan kepada orang lain. Ini menurut pasal 823. Dan menurut pasal 819, kewajiban-kewajiban hak pakai dan hak mendiami sama dengan kewajiban-kewajiban pemegang hak memungut hasil. Hak kebendaan yang bersifat pelunasan hutang. Yang pertama adalah jaminan umum, yang kedua adalah jaminan khusus. Jadi ada dua. Ya, untuk hak kebendaan yang bersifat pelunasan hutang, jaminan umum dan jaminan khusus. Basic adalah suatu keadaan di mana seseorang menguasai suatu benda, baik sendiri maupun perantara orang lain seolah-olah benda itu miliknya sendiri. Orang yang menguasai benda itu disebut basiter. Yang pertama adalah hak kebendaan yang bersifat pelunasan hutang. Yang pertama jaminan umum, di mana benda tersebut bersifat ekonomis atau dapat dinilai dengan uang. Maka benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. Lalu untuk jaminan khusus, adanya pelunasan hutang dengan jaminan khusus yang merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotek dan lain-lain. Jadi jaminan khusus ini bisa gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Cara memperoleh hak kebendaan, yaitu yang pertama dengan pengakuan, di mana benda yang tidak ada pemiliknya kemudian ditemukan maka diakui oleh orang yang mendapatkannya sebagai hak milik. Yang kedua dengan penemuan, bahwa benda yang lepas dari penguasaan pemiliknya, misalnya karena jatuh di jalan atau hilang karena banjir, kemudian ditemukan seseorang yang ia sendiri tidak tahu siapa pemiliknya, maka penemu benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Yang ketiga dengan penyerahan. Dengan penyerahan, maka hak kebendaan berpindah kepada yang memperoleh hak, misalnya dalam jual beli atau sewa menyewa. Yang keempat adalah daluarsa.
Barang siapa yang menguasai benda bergerak, misalnya dengan cara menemukan di jalan, maka hak milik diperoleh setelah lampau dalam waktu 3 tahun misalnya. Sejak ia menguasai benda bergerak itu pewarisan, ya. Lalu yang kelima adalah penciptaan, di mana orang yang menciptakan benda baru memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Pengertian menciptakan meliputi menciptakan benda baru dari barang-barang yang sudah ada atau menciptakan barang baru yang sama sekali belum ada. Yang keenam adalah ikutan. Orang yang membeli seekor kambing yang sedang hamil, sedang bunting di sini. Kemudian kambing itu beranak, maka pembeli berhak atas anak kambing yang baru dilahirkan tersebut. Hapus atau lenyapnya hak kebendaan. Yang pertama, karena bendanya lenyap atau musnah. Contohnya hak pakai atas sebuah rumah akan lenyap apabila rumah itu terbakar, atau hak gadai akan lenyap bila jaminannya hilang. Lalu karena dipindah tangankan, contohnya hak milik, hak menguasai dan hak memungut hasil atas sebuah rumah menjadi hapus apabila rumah tersebut dijual ke orang lain. Yang ketiga adalah pelepasan hak. Contohnya televisi yang telah rusak kemudian dibuang ke bak sampah karena biaya reparasinya mahal atau pekarangan yang dibiarkan untuk dijadikan jalan raya. Yang keempat adalah daluarsa. Untuk benda bergerak, daluarsa 3 tahun sejak benda itu dikuasai oleh orang yang menemukannya. Sedangkan untuk benda tetap, selama jangka waktu 20 atau 30 tahun pemiliknya tidak mau tahu lagi mengenai hak miliknya atas benda tersebut, maka terjadilah daluarsa. Yang kelima, pencabutan hak. Penguasa dapat memperoleh hak kebendaan atau hak milik dengan cara pencabutan hak. Pencabutan hak dilakukan apabila berdasarkan undang-undang untuk kepentingan umum dengan ganti kerugian yang patut atau layak. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum ini terbagi dua, yaitu perbuatan hukum sepihak, yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan wasiat atau hibah. Ya. Dan perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atau timbal balik. Contohnya persetujuan jual beli ataupun sewa menyewa. Demikianlah para sahabat e-learning terkait materi hukum bisnis. Berharap bahwa kalian tetap dapat mengikuti perkuliahan pada sesi berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.